Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Kita sudah semakin hari semakin mendekati lebaran sobat. Nah, mungkin di antara sobat ada yang sudah mudik atau juga masih adem ayem di rumah saja seperti saya. Karena saya untuk di orang tua itu masih satu kabupaten, cuma beda kecamatan gitu saja. Nah, untuk di episode kita kali ini saya akan mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Pusaka ini sangat legendaris sekali. Pusaka ini bisa dibilang ada yang bilang bahwasanya pusaka ini ter berasal dari daerah Pekalongan. Nah, mungkin di antara sobat sudah ada yang bisa menebak, yaitu keris Suratman Ketip atau juga keris Suratman Letrek. Jadi memang ada dua, bedanya adalah ada di bulatannya sobat. Kalau untuk di Suratman Ketip itu dia bulatan-bulatannya itu dia berpisah. Kalau untuk di Suratman Letrek itu bulatan-bulatannya bertumpuk. Jadi memang berbedanya seperti di situ. Perbedaan antara Suratman Ketip dan juga Suratman Letrek. Tetapi untuk di episode kita kali ini yang akan kita review adalah keris Suratman Ketip karena memang contohnya adalah cuma ini saja sobat. Kalau ada dua-duanya ya akan saya review dua-duanya. Tapi karena berhubung ini cuma satu ini saja, ya akan saya review untuk di Suratman Ketip saja. Nah, ini adalah Suratman Ketip. Kalau Anda melihat di sini untuk di warangkanya sangat tidak familiar mungkin ya. Jadi di bagian depannya ini dia model Gayaman Jogja, sedangkan di bagian belakangnya dia model Gayaman Solo. Ini adalah kombinasi. Ini di dalam pengetahuan tosan aji saya masuknya di model paku alaman. Nah, ini adalah warangka Gayaman paku alaman, sobat. Warangkanya estimasi dari kayu cendana Jawa. Ya kalau nggak salah cendana Jawa ini. Nah, ini adalah pusaka yang sangat istimewa. Seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama sebagai bahan kita untuk mengenal dunia tosan aji. Baik, sahabat semuanya, sebelum saya bukakan seperti apa wujud dari pusakanya, di sini pun juga saya informasikan kepada Anda bahwa mungkin di antara sobat ada yang ingin memahari pusaka di Galeri Bumi Mojopahit tetapi takut dengan penipuan. Anda juga bisa memaharinya lewat jalur marketplace sobat ya. Jadi untuk di Galeri Bumi Mojopahit juga berada di Tokped ataupun juga di Shopee. Nah itu, dan juga mungkin di antara sobat ada yang ingin memahari pusaka di Galeri Bumi Mojopahit tapi terkendala dengan budget atau dengan dananya. Anda juga bisa memaharinya dengan sistem angsuran sobat. Jadi untuk di prosesnya seperti apa silakan nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya untuk di prosedurnya. Tidak ribet dan juga sangat mudah sekali untuk di prosesnya. Dan juga mungkin di antara sobat ada yang ingin ingin tahu untuk di mahar-mahar dari koleksi-koleksi di Galeri Bumi Mojopahit, Anda pun juga bisa melihatnya di katalog WA saya. Jadi di katalog WA saya itu sudah ada fotonya, foto dari pusakanya, sekaligus dengan keterangan dari pusakanya, dapur apa, pamor apa, filosofi dan juga tuahnya seperti apa, sekaligus juga sudah tertera nominal dari mahar pusakanya. Oke, kita akan review untuk di episode kita kali ini adalah sebuah pusaka istimewa. Ini beberapa waktu yang lalu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari mana nih kemarin ya. Lupa saya daerahnya. Nah, yang pasti untuk di pusakanya bagus. Ini warangkanya posisinya sudah dalam keadaan diservis, sobat. Sudah diservis. Untuk di pusakanya sendiri pun juga sudah diwarangi. Jadi sudah siap, sudah layak untuk langsung dijadikan sebagai koleksi Anda. Untuk di maharnya sangat terjangkau sekali. Nah, mungkin ada yang bertanya, berapa mas untuk di maharnya? Maharnya adalah 2,2 juta sobat untuk di maharnya. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan membukanya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka di episode kita kali ini sobat. Ini adalah keris Suratman Ketip. Nah, ini untuk kalau di bagian sini mungkin tidak begitu kentara ya. Jadi kalau terkena sinar, nah ini
Mungkin di antara sobat ada yang melihat sekilas seperti ini, ada bulat-bulatannya yang berjejer-jejer. Nah, tapi kalau di bagian sini dia terlihatnya agak jelas. Nah, bulatan-bulatan seperti ini yang berjejer-jejer ini diyakini adalah manifestasi dari uang ketip, yaitu uang kuno zaman dulu, uang ketip yang berjajar-jajar. Itulah kenapa ini dinamakan surat man ketip. Kalau untuk yang bertumpuk-tumpuk itu surat man letrek. Nah, itu gitu untuk di perbedaannya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka di episode kita kali ini. Pusakanya sepuh. Ini dalam pengetahuan Tosan Aji saya, pusaka ini pusaka sepuh, bukan pusaka baru yang diproses sepuh atau pusaka koden yang dibilang atau ditangguhkan sepuh. Nah, coba kita akan sedikit mereview, membahas tentang filosofi dan juga tuah yang terkandung dalam pusaka ini. Keris surat man ketip ini memiliki gambaran relief timbul bulatan uang kuno di sepanjang bilahnya. Nah, ini seperti ini. Dan yang motifnya terpisah dinamakan keris surat man ketip. Nah, ini kan terpisah ini sobat. Nah, ini dinamakan surat man ketip. Pamor bisa diartikan sebagai lambang kekeramatan. Maaf. Pamor bisa diartikan sebagai lambang kekeramatan sebuah pusaka yang memberikan sugesti pada pemiliknya. Pamor ketip atau uang logam dipercaya tuahnya mendatangkan kekayaan pada pemiliknya karena uang melambangkan kemakmuran dan juga kesuksesan. Keris suratman biasanya disimpan sebagai keris tayuan yang mementingkan tuahnya dan biasanya disinengkerkan. Jadi keris tayuan itu mementingkan dari sisi tuahnya dan biasanya disinengkerkan, tidak gampang dikeluarkan, tidak gampang dipublikasikan. Tapi kalau yang ini saya publikasikan sobat karena memang tujuannya untuk pemaharan. Kita lanjut, dan keris suratman ini diyakini sebagai pusaka kerezekian, kemakmuran, dan juga cocok untuk pedagang dan pengusaha. Karena keris sejatinya adalah media doa dan harapan dari pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu alam bishawab. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari keris suratman ketip di episode kita kali ini sobat. Silakan Anda lihat, silakan Anda amati. Jika ada yang seret bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Nomor WA saya mungkin tidak tercantum di video tetapi ada di sini. Nah, di sini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusaka di episode kita kali ini. Pusakanya sudah diwarangi. Wujudnya seperti ini. Dan untuk diwarangkannya pun juga sudah diservis sobat. Nah, jadi sudah menjadi satu kesatuan yang sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.